Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabatku dimanapun berada, berbicara tentang ibadah kurban, ada 3 hal yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus paham tentang hukum dari berkurban, di mana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik sepakat berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunat muakkad. Artinya bahwa ibadah sunat yang dianjurkan karena mendekati kepada wajib. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri, kata Rasul, aku diperintah untuk berkurban, wa huwa sunnatu lakum, dan kurban itu sunat bagi kalian. Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberi nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man wajada sa'atan, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, falam yudohi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna, maka janganlah dekat-dekat, jangan menghampiri musallana, ke tempat sholat kami. Jadi hukum kurban ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sunat muakkad. Pendapat yang kedua adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, yang kedua yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui tentang ibadah kurban ini adalah kriteria hewan yang bisa dijadikan untuk kurban. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, arba'un la taji'u fil adahi, 4 macam hewan yang tidak sah ketika dijadikan hewan kurban. Yang pertama, rusak matanya. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, pincang. Yang keempat adalah kurus, tidak berlemak lagi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, la tadbahu, janganlah kalian menjembelih hewan kurban illa musinnah, kecuali yang sudah berganti gigi. Kemudian ketika kita susah mendapatkannya, patadbahu jajah, maka sembelilah hewan kurban yang jajah, umurnya lebih dari 1 tahun. Minat doni, ini dari biri-biri atau domba. Dari 2 keterangan di atas, para ulama berpendapat bahwa kriteria hewan yang bisa jadikan hewan kurban adalah yang pertama, tidak cacat. Kedua, domba
harus umurnya 1 tahun ke atas atau sudah berganti gigi. Kambing umurnya 2 tahun, sapi pun 2 tahun umurnya. Timbul satu pertanyaan, apakah boleh kurban dengan ayam? Tidak boleh. Karena sudah jelas bahwa 1 ekor kambing, 1 ekor domba untuk 1 orang. Ini dikiaskan kepada seseorang yang ibadah haji, dia tidak melakukan wajib haji. Kemudian ada hadis dari Jabir, naharna ma'ar Rasulullah SAW, kami telah menyembelih hewan kurban ma'ar Rasul, dengan Rasul, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badanah, unta, an sab'atin, untuk 7 orang, wal baqarah, dan sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi sudah jelas, domba, kambing untuk 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kemudian yang ketiga yang harus kita pahami, daging kurban ini untuk siapa? Apakah boleh orang kaya diberi? Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, Fakulu minha, dan makanlah sebagian daging kurban itu, wa'at imu, dan berikan sebagian lagi, al-ba'isa, kepada orang yang tidak mampu, al-fakiro, dan kepada orang yang fakir. Jadi yang berhak itu orang yang berkurban itu sendiri, kemudian orang yang tidak mampu, al-ba'isa, kemudian al-fakiro, dan orang yang fakir. Pertanyaannya adalah, apakah boleh orang kaya, orang yang mampu diberi daging kurban? Boleh. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian daging kurban itu dibagi 3. Yang pertama, 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk disedekahkan, yang ketiga 1/3 untuk dihadiahkan. Hanya yang membedakannya adalah kalau orang yang al-ba'isa, al-fakiro, orang yang tidak mampu, orang yang fakir, statusnya tamlik, artinya kepemilikannya penuh. Daging kurban itu boleh dimakan, boleh dijual, boleh dihibahkan lagi. Itu orang yang tidak mampu dan orang yang fakir. Tetapi orang yang kaya, kepemilikannya terbatas, hanya untuk dikonsumsi olehnya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, itulah sedikit tentang ibadah kurban. Walaupun sangat singkat, sangat sederhana, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari wabah, dan mudah-mudahan